Topik 1. Urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar. Menurut National Advisory Committee on Handicapped Children, berkesulitan belajar khusus adalah kelainan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan, atau tulisan yang terdapat mewujudkan pada ketidakmampuan untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan sistematis. Urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar terdapat 4 kompetensi mengajar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Di mana kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu pengetahuan tentang nilai dan norma baik agama maupun sosial, budaya, dan tradisi. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Yang terakhir, kompetensi profesional, yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Topik 2. Anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar disebabkan oleh disfungsi sistem saraf pusat dan dapat terjadi sepanjang rentang hidup. Akibatnya adalah ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Karakteristik anak berkesulitan belajar. Yang pertama, karakteristik segi perkembangan, yaitu kesulitan belajar perkembangan dan gangguan proses berpikir dan bahasa. Yang kedua, karakteristik segi akademik. Yang pertama, disleksia, kesulitan membaca. Yang kedua, disgrafia, kesulitan menulis. Yang ketiga, diskalkulia, kesulitan berhitung. Topik 3, konsep manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran adalah usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen pembelajaran: membuat siswa belajar semaksimal mungkin sesuai potensi yang dipunyainya. Yang kedua, menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pembelajaran. Yang ketiga, pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan emosional sehingga siswa dapat mendukung belajar siswa. Yang terakhir, membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka. Fungsi manajemen pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pengaruh tujuan pengajaran, yaitu mengacu kepada 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga, pengelola kelas, berkaitan dengan pengelolaan siswa dan pengelolaan fisik. Yang keempat, pembentuk jiwa kepemimpinan dalam pembelajaran. Yang kelima, peningkatan mutu dalam pembelajaran. Komponen-komponen manajemen pembelajaran. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari perencanaan. Pelaksanaan yaitu suatu kegiatan
memadukan atau mengintegrasikan sumber atau potensi yang ada atau yang dapat disediakan dalam rangkaian kegiatan yang telah direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam manajemen pembelajaran. Topik 4, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif anak berkesulitan belajar adalah suatu pengaturan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian tujuan, kelompok kecil, heterogen, bekerja sama, bertanggung jawab terhadap kelompok dan diri sendiri. Adapun strategi dan teknik dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, perencanaan. Guru harus menyiapkan materi, membentuk kelompok, memberikan panduan pada kelompok, mengurutkan tugas yang akan dikerjakan kelompok, dan menetapkan aturan mengenai apa yang diharapkan terhadap siswa. Yang kedua, pelaksanaan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru ketika proses pembelajaran kooperatif sedang berlangsung, yaitu secara periodik memperhatikan keseluruhan kelas, 2. Mengamati setiap kelompok, 3. Menganalisis masalah-masalah yang dihadapi bersama, 4. Memberikan umpan balik terhadap setiap kelompok. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan pada akhir pembelajaran. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru dapat menilai keaktifan dan kerjasama dari setiap anggota kelompok. Dan tes pada akhir pembelajaran, guru memberikan tes untuk dikerjakan oleh masing-masing siswa. Keuntungan pembelajaran kooperatif. 1. Terjadi hubungan positif dengan siswa lain. 2. Banyak kesempatan untuk bertukar pendapat. 3. Meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan siswa. 4. Memperoleh pengetahuan. 5. Menghargai pendapat siswa lain. 6. Pembelajaran tidak monoton. Tantangan pembelajaran kooperatif. 1. Tidak tepat bagi guru yang ingin menjadi pusat perhatian. 2. Membutuhkan waktu bagi guru untuk belajar. 3. Jika guru tidak mengorganisir dengan baik, beberapa anak dapat menguasai kelompoknya. 4. Membutuhkan persiapan awal untuk implementasi yang berhasil. Topik 6. Tutor sebaya. Tutor sebaya adalah strategi pembelajaran yang memasangkan siswa berkemampuan akademik tinggi dengan siswa berkemampuan akademik rendah. Strategi dan teknik tutor sebaya. Yang pertama, perencanaan, yaitu memilih pasangan tutor dan tujuan program. Yang kedua, memilih tutor yang baik. Yang ketiga, menyusun program. Dan yang keempat, mengadakan latihan bagi para tutor. Yang kelima, pengelompokan siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Pelaksanaan. Teknik pelaksanaan tutor sebaya adalah gunakan humor untuk membuat pembelajaran menyenangkan. Memberikan pujian akan mendorong tut untuk melanjutkan pembelajaran. Pastikan setiap pembelajaran tidak hanya berisi pekerjaan menantang untuk tut, tetapi juga berisi materi yang menyenangkan yang dapat ditangani dengan baik. Keuntungan tutor sebaya. 1. Pelaksanaan pendidikan inklusi. Perhatian secara individual, meningkatkan hubungan sosial di antara para siswa dengan dan tanpa hambatan. Keempat, ekonomis. 5. Mudah dan untuk melakukan pengorganisasian. 6. Mengurangi beban guru. 7. Terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan. Tantangan. Membutuhkan persiapan guru. Karakteristik kepribadian beberapa siswa mungkin dapat menghalangi pengajaran proses belajar. Topik 5. Pembelajaran di ruang sumber. Pengertian ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar. Bagi siswa berkebutuhan khusus, ruang sumber merupakan pilihan penempatan pendidikan. Ruang sumber menyediakan rangkaian pilihan strategi dan metode penyampaian layanan yang luas.
Model penarikan dari kelas self-contained dan kolaborasi atau konsultasi adalah beberapa pilihan penempatan yang tersedia. Tujuan dan jenis ruang sumber adalah merencanakan, mengembangkan, dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seorang siswa berkesulitan belajar. Ruang sumber dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, ruang sumber kategorik. Jenis ruang sumber yang paling umum dalam jenis ruang sumber ini, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan gangguan perilaku dan emosional berbagi satu ruang sumber. Yang kedua, ruang sumber lintas kategorik, yaitu peserta didik dibagi sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara divisi ini mungkin tidak membantu guru untuk membangun program pendidikan yang sesuai. Yang ketiga, ruang sumber non-kategoris, yaitu membutuhkan instruktur yang terlatih karena presentasi peserta didik dengan ketidakmampuan belajar yang tinggi tidak siap untuk mendapatkan pendidikan khusus, namun menerimanya secara percobaan untuk mengetahui sejauh mana mereka membutuhkan layanan ini. Persiapan dan pengelolaan. Sebelum mengajar, di ruang sumber ada beberapa hal yang perlu guru persiapkan. Yang pertama, guru melakukan asesmen secara detail untuk melihat sejauh mana kemampuan anak. Dan guru menyusun PPI berdasarkan hasil asesmen. Yang kedua, pengelolaan. Untuk mengelola ruang sumber, perlu dipertimbangkan beberapa poin penting, yaitu pembelajaran di ruang sumber dapat dilaksanakan dalam bentuk individual maupun kelompok kecil. Yang kedua, pengaturan tempat duduk harus tepat sehingga guru dapat mengakses semua murid. Bisa berbentuk lingkaran atau berbentuk U agar guru dapat berhadapan langsung dengan siswa.